Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Rock Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Jangan takut, telanlah. Semakin banyak energi sihir yang terkondensasi di tubuh Anda, semakin besar kemungkinan Anda akan mendapatkan warisan Raja Iblis Tianhe. Meskipun saya pikir warisannya sangat biasa, tetapi dari sudut pandang saat ini, itu sangat cocok untukmu dalam waktu singkat. Tepat ketika Xiaoyan ragu-ragu tentang ini, suara permaisuri terdengar dari samping. Xiaoyan melirik permaisuri dengan curiga, tetapi dia masih memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Xiaoyan tidak tahu tentang aspek lain dari energi iblis. Dia hanya tahu bahwa energi iblis akan mempengaruhi keinginan dan dia hampir tidak bisa mengendalikannya sebelumnya. Jangan khawatir, selirmu ada di sini. Jika suamiku benar-benar tidak bisa bertahan, selir ini bisa mengorbankan dirinya untuk memadamkan api suamiku. Permaisuri sepertinya melihat sekilas pikiran Xiaoyan dan dua sentuhan rona merah muncul di pipinya. Xiaoyan langsung menyingkirkan pil ajaib itu dan tidak berniat untuk menelan pil ajaib itu saat ini. Jangan khawatir, masih ada satu orang yang belum terselesaikan. Xiaoyan berbatuk 2 kali, tidak berani menatap permaisuri, tetapi bergegas ke kabut abu-abu dengan satu gerakan. Adapun orang kuat abadi yang memegang pedang, dia tidak bersembunyi, karena bersembunyi tidak masuk akal, tetapi berdiri di kabut abu-abu memegang pedang. Ayo, ayo bertarung. Mata pria itu penuh dengan niat bertarung. Karena dia tidak punya pilihan lain. Lebih baik bertarung saja. Apakah dia berhasil atau kalah? Dan saat ini, dia hanya ingin tidak takut. Semangat juang yang kuat terpancar dari pria itu. Dan sosok Xiaoyan juga perlahan berhenti. Karena saya telah memilih jalan ini, saya juga tahu bahwa saya tidak akan pernah kembali. Begitu suara pria itu turun, dia mengangkat tangannya untuk menyerang dengan pedang. Pada saat ini, apa yang dia pegang di tangannya adalah pedang yang patah, dan pedang itu yang telah diledakkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Tapi meski pedang panjang itu patah, pedang itu juga mengandung niat pedang terkuatnya. Satu pedang menghancurkan langit. Energi pedang yang perkasa tampaknya mampu menembus langit dan bumi, dan itu menyelimuti Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak memiliki ejekan di matanya, tapi itu semua ditujukan pada lawan. Dan cara terbaik untuk menghormati lawan adalah dengan tidak menyia-nyiakan usaha. Bahkan, pria dengan pedang itu juga tahu bahwa langkah ketiga pun bukanlah lawan Xiaoyan, jadi dia tidak punya pilihan. Tetapi tidak ada istirahat. Mungkin ada peluang dalam pertempuran tanpa rasa takut. Seseorang tidak boleh takut untuk menghindari pertempuran. Bahkan jika Anda ingin menghindarinya, Anda tidak dapat menghindarinya. Menghadapi energi pedang yang melonjak, Xiaoyan hanya meninju saat energi pedang sudah ada di depannya. Duar. Kekuatan ganas dari keduanya bertabrakan bersama, dan energi kekerasan menyapu dengan liar. Pada saat ini, Xiaoyan hanya bisa merasakan udara pedang yang mengalir di sekelilingnya. Pria itu sedang menunggu Xiaoyan di sini. Jadi, dia secara alami, dia sudah siap. Jelas, dia telah menyiapkan susunan pedang yang kuat di sini. Ini adalah langkah pembunuhan terakhirnya. Apakah mereka bisa menang atau tidak? Tergantung sepenuhnya pada formasi ini. Tapi teknik formasi adalah titik kuat Xiaoyan. Tidak, tepatnya itu adalah titik kuat Goyan. Bisakah formasi ini dipatahkan? Tanya Xiaoyan. Namun, Goyan berpura-pura mati setiap hari. Xiaoyan tidak punya pilihan selain memasukkan telapak tangannya ke dalam jubah berlengan, lalu mencubitnya dengan keras, dan mata anjing itu meratap dan mengutuk. Formasi pedang bukanlah formasi. Aku tidak bisa mengendalikan masalah ini. Suara marah Goyan keluar, dan setelah berbicara,
Xiaoyan menampar kepalanya dengan tamparan. Goyan memamerkan giginya, berani marah tapi tidak berani berbicara. Jahat! Suara pamer ini dipelajari dari kelinci Pingyun. Bagaimanapun, jika kamu tidak mempelajari yang baik, kamu dapat mempelajari cara bengkok ini dengan sangat cepat. Tidak ada rasa takut di mata Xiaoyan, tidak peduli seberapa kuat susunan pedangnya. Akan sangat mudah untuk menghancurkan tubuh dewa aslinya. Pandangan tegas muncul di mata Xiaoyan. Tubuhnya bergetar dan dia bergegas menuju pria itu dengan kasar. Ketika pria itu melihat sosok Xiaoyan bergegas ke arahnya, dia tidak berani ragu. Segera dia membentuk segel dengan kedua tangan, dan kekuatan keabadian di tubuhnya melonjak tanpa syarat. Puluhan ribu pedang terbang melesat ke langit. Cahaya pedang yang padat meraung ke arah Xiaoyan dan menyelimutinya. Pedang panjang ini semuanya adalah pembudidaya pedang yang telah aku bunuh, dan kebencian mereka terkandung dalam pedang. Semakin kuat kebenciannya, semakin kuat kekuatannya. Wanjian Choushong, potong! Pria itu berteriak dengan marah, dan pedang panjang dengan 10.000 pegangan itu sepertinya mencapik-capik Xiaoyan. Tetapi dia melihat sosok Xiaoyan di kejauhan lurus, dan dia tidak mengelak, apalagi bertahan. Ketika pedang panjang itu jatuh pada Xiaoyan, semua suara emas dan besi bertabrakan meletus, dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya terciprat. Tampaknya mustahil untuk menembus pertahanan Xiaoyan sama sekali. Tetapi di bawah serangan hiruk pikuk dari 10.000 pedang terbang, semua pakaian Xiaoyan hancur, dan pedang panjang itu meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Tetapi kerusakan itu tampaknya hanya memotong kulitnya. Bahkan darah pun tidak setetes pun yang jatuh, dan sembuh kembali dalam sekejap mata. Disapu oleh ribuan pedang terbang, tubuh fisik Xiaoyan yang kuat sekali lagi membuat pupil pria itu menyusut tajam. Dia tahu Xiaoyan adalah tubuh abadi, tetapi dia belum pernah melihat tubuh abadi yang nyata. Hari ini dia melihat ini dan benar-benar merasakannya, teror tubuh abadi. Dengan gemetar di dalam hatinya, Xiaoyan datang dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosoknya hanya bisa mengelak di belakang. Jubah lengannya terayun dengan keras lagi. Ribuan pedang memadat dan berubah menjadi pedang besar sepanjang ratusan kaki, lalu menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan melihat pedang raksasa itu, merasakan energi pedangnya yang ganas. Segera dia mengeluarkan 8 penguasa Blood Swan. Api dan guntur mengalir ke dalamnya, dan energi kekerasan melonjak dari langit. Duar! Keduanya sekali lagi saling mengguncang dengan keras. Tetapi harus dikatakan bahwa formasi pedang laki-laki itu kuat. Bahkan jika itu hanya menghadapi Xiaoyan yang bahkan lebih kuat. Jika memenuhi langkah ketiga dari keabadian kaisar, di bawah formasi pedang ini, itu juga sangat sulit. Bahkan tidak berpikir untuk keluar. Pria itu berhenti di situ. Seteguk darah segera keluar, dan tanda darah terbentuk di depannya. Pedang darah berdaulat sekarang. Dengan raungannya, tanda darah membengkak dengan cepat, dan kemudian hantu besar berwarna darah muncul di udara, yang benar-benar bertarung dengan Xiaoyan. Hantu mengangkat pedang raksasa dan kemudian menebas ke arah Xiaoyan lagi. Tebasan ini bahkan lebih kuat. Xiaoyan sedikit mengernyit, tapi meski begitu, Xiaoyan masih tidak mengubah ekspresinya. Dia masih melambaikan penggaris berat di tangannya dan mengayunkannya lagi. Tapi kaki Xiaoyan lebih kuat dari yang sebelumnya. Bagaimanapun, konfrontasi saat ini belum mencapai batas Xiaoyan, dan kekuatan dewa asli bintang 3 lebih dari itu. Duar! Konfrontasi yang tidak proporsional antara pedang raksasa ratusan kaki dan Xiaoyan. Energi tak tertandingi dari keduanya menyapu sekeliling dengan gila-gilaan. Angin kencang tak tertandingi dan energi iblis kabut abu-abu sepertinya dihilangkan hidup-hidup. Serangan ini mengorbankan esensi darah pria itu.
dan menghabiskan energi hidupnya. Jadi kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Ini adalah susunan pedang yang telah dia atur sejak lama. Dan itu juga alasan mengapa dia bisa melawan Xiaoyan begitu lama. Dan Xiaoyan menempati kurang dari setengah keuntungan. Tentu saja, meskipun Xiaoyan tidak memiliki keuntungan dalam konfrontasi, pada saat yang sama, meskipun barisan pedang laki-laki kuat, itu hanya bisa melawan Xiaoyan, tetapi masih tidak dapat menghancurkan Xiaoyan. Apalagi melukai parah atau mengalahkan Xiaoyan, itu sudah menjadi batas dari apa yang bisa dia lakukan. Sungguh kekuatan fisik yang kuat. Ini satu-satunya kesempatan saya, jadi saya tidak bisa menyerah. Wajah pria yang memegang pedang sangat suram. Bayangan darah besar memegang pedang raksasa ratusan kaki. Dia tahu bahwa selain susunan pedang ini, tidak ada cara lain untuk bersaing dengan Xiaoyan. Oleh karena itu, bahkan jika pria itu memuntahkan seteguk darah lagi, aura pria itu jelas jauh lebih lemah. Saat dia menyemburkan darah lagi, karena dia menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya untuk melawan Xiaoyan. Itu bahkan menyebabkan kekuatan pria itu turun langsung dari langkah kedua keabadian kaisar ke langkah pertama. Dia akan melepaskan pukulan terkuat. Pukulan ini akan menentukan keberhasilan atau kegagalan, tetapi juga hidup dan mati. Saya melihat bayangan darah di udara berangsur-angsur mengeras. Dan ketika saya melihat penampilannya dengan jelas, itu tampak seperti sosok pria yang membesar, memegang pedang besar ratusan kaki, menutupi langit dan menghalangi matahari, dan tubuhnya memancarkan aura pedang yang melonjak. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat sosok besar ini. Matanya sedikit menyipit. Ini adalah pukulan dengan seluruh kekuatannya dari pria kuat yang abadi. Jika Xiaoyan memberi banyak waktu pria dengan pedang untuk mengatur susunan pedang di langkah ketiga, saya khawatir langkah ketiga keabadian akan sulit untuk menerima serangan pedang ini. Bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan terluka parah olehnya. Ketika cedera melebihi kecepatan pemulihan, keabadian masih akan kehilangan kekuatan tempur. Dan saat kehilangan kekuatan tempur juga merupakan waktu terbaik untuk membunuh yang abadi. Jadi, meskipun keabadian kaisar memiliki ketahanan yang sangat kuat dan tidak terkalahkan, namun kelemahannya juga sangat jelas. Jadi tetap bisa dibunuh. Sosok besar itu memegang pedang di kedua tangannya, dan pria yang memegang pedang itu meraung, dan sosok besar itu juga mengeluarkan raungan yang mengerikan. Dan pada saat berikutnya, dia mengayunkan pedang raksasa sepanjang 100 kaki dan menebas ke arah Xiaoyan. Pria yang memegang pedang ingin melihat bagaimana keadaannya. Dapatkah dia menggunakan energi pedang untuk menghancurkan tubuh Xiaoyan? 10.000 alam dewa api. Tebasan kekosongan dewa api. Mata Xiaoyan serius. Dan dia tidak berani ceroboh tentang serangan balik putus asa dari pembangkit tenaga abadi langkah kedua terhadap Xiaoyan. Jadi dia juga tidak akan ceroboh. Warna bayan putih pada pandangan pertama. Tetapi ketika pupilnya berkontraksi dan menembus warna aslinya, diketahui bahwa bayan sebenarnya tidak memiliki warna. Pada saat ini, itu menyebar dari tubuh Xiaoyan menutupi sekelilingnya. Menghadapi pedang raksasa yang mengaum, Xiaoyan tidak mundur, tetapi langsung naik. Dengan restu dari lautan bintang ganda, Xiaoyan sendiri mampu meledakkan 1,2 miliar sumber energi. Dengan peningkatan 10 api iblis mutlak, sumber energi yang dapat digunakan Xiaoyan telah melampaui 1, miliar. Bahkan yang telah melampaui tahap tengah dewa pertempuran bintang 9. Sumber energi yang agung dapat membuat Xiaoyan lebih nyaman saat menggunakan 10.000 alam dewa api. Dan saat menggunakan tebasan kekosongan dewa api, sumber energi di tubuh tidak akan dikonsumsi lagi. Sosok Xiaoyan mendominasi. Nyala api melonjak di atas penggaris berat di tangannya. Dan energi sumber telah berubah menjadi api putih yang tak terhitung jumlahnya. Dan dituangkan ke dalam penggaris berat.
Seluruh tubuh penguasa menjadi panas, seolah-olah itu dibakar dengan suhu ekstrim. Sayap bela diri tiba-tiba muncul di belakangnya, dan tiba-tiba sosoknya seperti anak panah yang terbang dari tali. Dan dia mengayunkan penggaris berat Swan dan mengayunkannya. Api yang membumbung tinggi ke langit mengalir deras, dan sosok hantu besar serta pedang ratusan kaki mengayun ke bawah dan memborbadir bersama. Tuar! Kegigihan 8 penguasa berat Swan secara alami tidak diragukan lagi. Tidak peduli seberapa sengit energi pedang itu, bahkan jika tubuh Xiaoyan bergetar saat ini, 8 penguasa berat Swan masih utuh. Pada tabrakan pertama, Xiaoyan mengalami sedikit kerugian, tetapi dia tidak membiarkan tubuhnya kehilangan kendali. Dia hanya menembak balik sedikit dan segera mengangkat lengannya. Namun tebasan kedua menyusul. Duar! Itu adalah tabrakan sengit dan tak tertandingi. Dan energi keduanya menyapu dengan liar. Meskipun tebasan ini masih gagal untuk memblokir pedang raksasa yang mengaum, itu mengejutkan sosok pria itu. Setelah 2 tebasan, kekuatan pedang raksasa itu jelas sangat melemah. Total ada 3 tebasan. Dan setelah tebasan ketiga, itu akan menyebabkan ledakan para dewa. Oleh karena itu, tebasan ketiga ini juga sangat menjadi serangan terkuat dari tebasan yang menyapu ke arah Xiaoyan. Xiaoyan berhenti sebentar. Kali ini, dia memegang 8 penguasa berat Swan dengan kedua tangan. Dan sumber energi agung berubah menjadi api yang mengerikan, yang mengalir ke dalam penggaris Xiaoyan sambil berputar-putar. Bayan di sekitarnya juga pada saat ini, untuk sesaat itu menjadi gelisah dan mulai menyusut, dan kekuatan yang penuh kehancuran menyebar kemana-mana. Kaki Xiaoyan juga tiba-tiba melangkah setelah sedikit tertunda. Tebasan ini memiliki kekuatan fisik yang kuat dari avatar dewa asli, serta kontrol dewa atas nyala jantung api, sehingga kekuatannya meningkat. Sekali lagi, itu bertabrakan dengan pedang besar ratusan kaki. Keduanya bentrok dengan kekuatan paling keras. Pedang ganas yang ditunjukkan pada pedang raksasa itu menghancurkan udara dengan gila-gilaan. Dan ayunan kaki ketiga Xiaoyan membuat alam dewa api menyebar dalam jarak 100 meter. Dan nyala api meledak seketika. Suara keras meledak dan nyala api menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Bayan menyapu dengan gila-gilaan dan jiwa serta tubuh pria di dalamnya terbagi secara paksa. Dan dia kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. Apakah dia telah mati? Pikiran pertama pria itu, tetapi ketika dia bereaksi dengan cepat, ada rasa sakit yang parah dari tubuh. Tubuh terbakar dan jiwa juga terbakar. Rasa sakit keduanya saling terkait, membuatnya berteriak kesakitan. Meskipun dia memiliki kekuatan keabadian yang membuatnya sembuh dengan kecepatan yang bisa menghancurkan segalanya. Hanya saja, ketika pria itu kembali sadar dan melihat ke atas lagi, terdengar suara berderak dari pedang raksasa itu. Xiaoyan memegang penggaris berat Swan dan masih bertarung melawannya. Pedang raksasa itu berada di ambang batasnya, dan sebuah retakan kecil muncul di mana penggaris berat bertabrakan dengan bilah pedang. Dan ketika retakan muncul, itu terbelah seperti jaring laba-laba. Dan saat berikutnya, tiba-tiba pedang raksasa itu patah. Sosok pria itu tampaknya telah mati bersamaan dengan patahnya pedang raksasa. Ini adalah kedua kalinya Xiaoyan mematahkan pedangnya. Tapi kali ini, pedang itu bukan hanya pedang terkuatnya, tapi juga pedang di hatinya. Pedang raksasa itu hancur dan mata pria itu menegur dengan amarah. Tidak ada jalan keluar, jadi dia harus berjuang mati-matian. Itu satu-satunya cara untuk pergi. Tubuh pria itu melonjak dengan energi iblis, dan pil ajaib yang terkondensasi di tubuhnya meledak, dan seluruh tubuhnya dipenuhi gelombang kehancuran, seolah-olah dia berencana untuk meledakkan dirinya sendiri. Namun, Xiaoyan tidak menghentikannya, karena meskipun dia menginginkannya, sudah terlambat untuk menghentikan dalam jarak ini.
Saya melihat sosok pria itu terus membesar, dan kemudian darah dan dagingnya meledak dengan keras. Tetapi itu tidak meledak dengan kekuatan ledakan diri yang kuat seperti yang dibayangkan. Daging dan darahnya mengalir menuju bayangan darah besar di udara, dan seluruh bayangan darah bergabung ke dalamnya. Segera sosok bayangan darah menjadi padat, dan seteguk darah keluar dari mulut raksasa berwarna darah, yang membuat darah itu terlihat seperti sungai. Dan darahnya melilit pedang raksasa yang patah. Pedang raksasa itu mulai menggeliat dan terlihat seperti hidup. Seperti tanaman merambat berwarna darah tumbuh, menutupi pedang raksasa, dan bilah yang patah tumbuh lagi. Seluruh energi iblis raksasa itu melonjak, dan tampaknya ia kehilangan kesadaran saat ini. Energi iblis. Xuan sedikit terkejut, merasakan aura yang memancar dari raksasa berwarna darah itu. Matanya bersinar dengan kegilaan yang intens.